Van boleh dimulai direkam ya. Kita mulai Baik, Bu. pelajaran kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Oke. Saya harap tugas udah coba saya buka email ya. Tugasnya sudah diserahkan semua ya. Tadi batasnya jam jam setengah 4 ya, jam 15.30. Mudah-mudahan udah dikirim semuanya. Kita akan bahas sebagian, jadi soal cerita yang ada di tugas kalian kemarin akan kita bahas di kelas hari ini, gitu ya. Bentar, baru masuk lagi. Oke. Satrio, ada Satrio? Satrio? Iya, Bu. Oh ya, ada Saat, coba kamu baca soal yang nomor 1, baca soal yang nomor 1, terus langsung jawab juga. Yang lain simak ya. Iya, Bu. Jika Anda diminta menjadi konsultan hukum PT Antara Travel, cara akuisisi atau pengambil alihan yang bagaimanakah yang akan Anda arahkan untuk dilakukan? Jelaskan jawaban Anda beserta alasannya dan dasar hukumnya. Jawaban saya, PT Antara Travel, cara akuisisinya yaitu akuisisi melalui direksi perseroan, karena masih ada sisa saham dalam PT Sumba Tanah Resort, dikarenakan modal dasar dalam PT Sumba Tanah Resort yaitu 100 miliar rupiah dan modal ditempatkan atau disetor dalam PT Sumba Tanah Resort yaitu 30 miliar rupiah, sehingga masih banyak sisa saham dalam PT Sumba Tanah Resort. Jadi PT Antara Travel bisa meminta kepada direksi PT Sumba Tanah Resort untuk meminta penerbitan saham baru. Dasar hukumnya yaitu berada dalam pasal 125 ayat 1 UU PT. Pasal berapa, Sat? Sorry, boleh diulang? Pasal 125 ayat 1 UU PT. Oke, 125 ayat 1 UPT yang menyebutkan bahwa jenis pengambil alihan ada 2 ya, baik dari direksi atau pemegang saham, kemudian baik saham yang baru maupun saham yang sudah ada dari pemegang saham. Oke, Sat, kenapa kamu nggak milih akuisisinya langsung dari pemegang saham, Sat? Soalnya di bawah 50%, Bu. Maksudmu gimana di bawah 50%? Apa? Dijelasin aja nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kenapa nggak akuisisi dari pemegang saham? Halo, Sat? Masih nyambung? Sat? Koneksinya ya, masih nyambung. Koneksinya agak low, Bu. Oh iya, dengar suara saya. Jadi kenapa nggak direksi, nggak melalui si pemegang saham? Nggak kedengeran, Bu. Putus-putus, Bu. Oh, nggak kedengeran. Oke, kalau gitu saya minta Robi coba. Robi ada? Satrio makasih ya, di mute aja dulu. Iya, Bu. Coba. Rob. Bisa dengar nggak? Tadi kan Satrio bilang dia pilih akuisisi. Kalau kamu jawabannya sama nggak sama Satrio? Ibu tadi agak keresek-keresek, jadi punya Satria kurang kedengeran, Bu. Agak keresek-keresek. Van, tadi kedengeran nggak? Coba saya tes. Irfan, keresek-keresek juga nggak tadi saya? Suaranya hilang-hilangan, Bu. Maaf. Hilang-hilangan. Sebentar ya. Kalian nggak bilang dari tadi, sebentar. Saya pakai headset dulu. Saya buka soalnya. Oke, suara saya jelas nggak sekarang? Van, lebih stabil nggak? Ya, Bu, lebih stabil, Bu. Oke, iya. Jadi tadi Satrio menjelaskan jawaban dia untuk yang nomor 1, transaksi apa untuk rencananya PT Antara Travel. Dia bilang pengambil alihan melalui direksi.
Dasar hukumnya pasal 125 ayat 1. Kemudian kenapa? Karena masih ada sisa saham dalam portepel. Kan modal dasarnya 100 tuh, 100 M. Kemudian yang sudah diambil 30 M. Nah, dia kan mau masukin investasi sebesar 40 M. Jadi masih bisa masuk nih si PT Antara Travel. Nah, jawaban kamu sama nggak sama Satrio? Apa beda? Robi bisa dengar Bisa, suara? Bu. Ya, kamu jawabannya apa? Kamu udah ngerjain tugas kan? Sudah. Ya. Jawabannya melalui direksi, Bu. Iya, melalui direksi benar sama. Ya. Terus kalau kamu argumennya apa? Kalau saya karena benar boleh dibuka. Bukan tugasnya masing-masing ya. Semuanya Iya, Bu. pegang tugasnya masing-masing ya. Yang belum saya tanya juga. Kalau saya karena dari PT Sumbanya tersebut mau memperluas usaha dengan membangun proyek itu, Bu. Jadi bukan dari pemegang sahamnya yang menjual, tapi memang dari PT-nya perusahaan tersebut yang ingin memperluas. Jadi dia butuh. Dana baru. Iya. Memang kalau misalnya dia langsung dari pemegang saham, kenapa, Rob? Kalau dari pemegang saham bukan akuisisi dari direksi, Bu, tapi dari melalui pemegang saham. Betul. Terus argumentasinya kenapa? Kenapa kok nggak akuisisi pemegang saham gitu? Karena apa? Bukan dari Ya kan bukan tadi kamu pemegang. jawabnya, iya kan Ya. kamu bilang akuisisinya dari direksi nih. Kenapa kamu Nah, nggak akuisisinya dari pemegang saham? Dalam pertanyaan saya. karena yang ngejual saham, karena pemegang sahamnya nggak jual sahamnya, Bu. Satu, terus apa lagi? Terus Kira-kira. yang ngejual itu, Ini, ya, kamu sebenarnya bisa pakai argumenmu. Satu, tadi kan dia mau investasi berarti ada perluasan. iya, Berarti Bu. dia sebenarnya bentuk suntikan dana baru. Kalau dia akuisisinya melalui pemegang saham, uangnya itu nggak masuk ke perusahaan. Uangnya masuk ke kantongnya pemegang saham. Jadi transaksinya transaksi komersil semata-mata yang dapat keuntungan ya cuma selisih saham yang dijual sama pada saat dia beli pertama sama kemudian harga pasar pada saat dia jual. Jadi keuntungannya buat pemegang saham, bukan buat company. Jadi gitu, Rob. Sebenarnya jawabanmu udah benar, udah benar. Cuma pas ketika saya tanya, kamu harus bisa jawab kenapa nggak akuisisi langsung dari pemegang saham. Selain itu, kalau dia akuisisi langsung dari pemegang saham, itu kan semuanya berarti harus jual kan? Which is berarti kan yang lainnya harus jual ke dia, nggak mungkin juga satu pemegang saham dan nilainya juga tidak mencukupi karena dia mau suntikan dana 40 kan, bukan 30 kan. Tapi alasan utamanya sih karena dia mau memperluas, menyuntik dana baru, ya paling tepat adalah akuisisi dari direksi. Kenapa nggak peningkatan modal aja, modal disetor aja, Rob? Tapi nggak akuisisi? Bentar, Bu. Bu, maaf, Bu, tadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya gini, kan kemarin kita udah belajar ada 4 jenis transaksi nih yang kita belajar. Akuisisi dari direksi, akuisisi Ya. dari pemegang saham, jual beli saham, dan peningkatan modal. Ingat nggak peningkatan modal yang kemarin kita belajar? Jadi modal di setornya dinaikin, tapi nggak termasuk akuisisi. Ingat nggak? Bentar, Kamu Bu. ya. Kenapa? Kenapa nggak masuk transaksi itu? Masuk, Bu, cuman lupa. Lagi buka PPT lagi. Oh, kamu lagi lihat PowerPoint. Iya. Ya, kenapa nggak masuk? Sebenarnya gampang jawabannya, Rob. Kamu lihat dia investment-nya ya, teman-teman. Dia investment-nya itu kan 40 M. Itu totalnya berapa? Dia total pemegang saham semuanya modal disetor berapa M? Modal disetor totalnya berapa M, Rob? Coba lihat soalnya. Soalnya 30 M. 30 M. Mau Iya. investasi berapa? 40 M kan? Berarti Iya. dia jadi pemegang saham baru.
Oke. Berarti sekarang total modal disetor barunya berapa? Kan tadinya cuma 30. Sekarang modal 40. disetor 40 ditambah 30. jadi berapa? 70. 70. Oke. 40 tuh berapa bagian dari 70? Udah 50% lebih apa 50% enggak? 50%-nya 70 berapa? Keder ya? Ya, Bu. 50%-nya 70 berapa? 35. 35. Iya benar, 35. 40 udah lebih belum dari 35? 40 udah lebih dari 35. Iya, berarti udah 50% lebih belum? Udah, Bu. Kalau 50% lebih berarti akuisisi bukan? Akuisisi. Iya, gitu. Itu lebih gampang kan itunya ngebacanya. Nih ya, sebentar. Ilustrasinya itu. Oke, makasih ya, Rob. Udah Iya, Bu. bisa di-mute kamu. Makasih, Bu. Itu, nah ini. Ya. Irfan ini kelihatan kan ya, yang ilustrasi yang baru saya ini, yang di Microsoft Word? Kelihatan, Bu. Iya. Nah, ini ya. Jadi, awalnya ini pemegang sahamnya Tuan Dana, Tuan William, Tuan Joni. Kemudian setelah akuisisi atau pengambil alihan dari direksi, masuk nih PT Antara Travel. Jumlah sahamnya 40.000, nilai sahamnya 40M. Terus berarti modal ditempatkannya naik dari cuma 30M menjadi 70M. Ini penjumlahan 30 dan 40. Nah, kemudian yang pasti persentasenya berubah dong. Ada pemegang saham baru. Nah, PT Antara Travel 57,1%. Dari mana carinya? Dari 40.000 per 70.000 dikali 100%. Atau 4/7 dikali 100%. Kalau hitung-hitungan kasarnya, tadi seperti saya tuntun Robi ngitung, 40M itu kan lebih besar dari 30M yang sekarang kan. Kalau dijumlahin 40, 30, 70. 70M itu setengah 50%-nya aja 35. Kalau 40 berarti udah lebih dari 50%. Nah, kalau ngitung kalkulator 57,1%. Berarti dia memang pengambil alihan. Tapi pengambil alihannya dari direksi karena mengambil saham yang baru dalam portofel. Nah, terus Tuan Dana, Tuan William, Tuan Joni masih tetap nih sahamnya. Cuma persentasenya mereka turun, terdilusi sahamnya. Karena ada suntikan dana baru nih sebesar 40M. Gitu ya. Oke, sekarang yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ya, yang kedua gampang nih. Yang kedua itu coba Richard. Richard, baca pertanyaannya Richard sama jawab sekalian. Pertanyaan yang kedua ya, Bu. Ya, pertanyaan yang kedua. Dalam hal terjadi akuisisi atau pengambilan sebagaimana dimaksud dalam buku 1 di atas, maka apakah transaksi nomor 1 dapat dilakukan dengan akta bawah tangan? Uraikan jawaban saudara disertai dengan dasar hukumnya. Di sini, Bu, dari tugas yang saya kerjakan, jawaban saya adalah dasarnya mengenai pemindahan saham yang disebutkan dalam pasal 50. Halo, Richard, ya, kalau jawab pertanyaan gini, jawab dulu yang ditanya. Apakah transaksi nomor 1 dapat dilakukan dengan akta bawah tangan? Jawabannya itu bisa atau tidak bisa? Oke, tidak bisa, titik. Mengapa tidak bisa? Karena sudah ditentukan dalam pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Bu. Salah, jawaban kamu salah. Coba Yosua. Bentar ya, Richard. Yosua, coba. Yosua ada Yosua? Tadi Yosua masuk kok ada namanya. Yos? Ini saya di Bu. Yos? Yosua? Ya, Bu. Ah, ada. Yos, coba. Kamu jawabanmu sama nggak kayak Richard, coba. Nomor 2. Di sini tidak bisa menggunakan akta di bawah tangan. Iya, dasar hukumnya. Karena apa? Pengambil alihan akuisisi itu dibuat di hadapan notaris dengan berbahasa Indonesia, maka pengambilan tersebut menggunakan akta notaris, Bu. Oke, pasalnya berapa? Dasar hukumnya, Yos? 128 ayat 1 dan 2.
UU 40 Oh, enggak. tentang Oke, UU PT. pilih 128 ayat 1 apa ayat 2? Yos. Pilih 128 ayat 1 apa ayat 2, itu beda penggunaannya. Bentar, Bu. Coba saya buka UPT lagi, Bu. Sekarang saya tanya, Yos, transaksinya kan akuisisi. Akuisisinya dari direksi apa pemegang saham yang ditanya ini di nomor 2? Sebentar ya, Bu. Oke. Jangan lama-lama. Yos, udah ketemu belum jawabannya? Yos? Oke. Ya, Bu. Bentar, Ya, Bu. Lagi buka UPT-nya, Bu. aduh, kamu lama banget. Ayo. Saya lagi cari korban berikutnya nih. Udah? Saya oper nih ke temanmu. Richard dengerin ya. Ini jawabannya udah benar nih si Yosua, cuma tadi nggak dua-duanya, nggak 128 ayat 1 sama 2, cuma satu aja di antara itu. Mana Yos? 128 ayat 2, Bu. Coba baca isinya gimana. Akta pengambil alihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Oke, sekarang saya tanya. Nomor satumu, tugasmu jawabannya apa? Akuisisi apa? Nomor 1. Baca aja tugasmu. Ini, Bu, akuisisi di atas adalah pengambil alihan dilakukan dengan cara pengambil alihan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung Nah, dari sekarang pertanyaan saya langsung singkat aja. Pengambil alihannya dari direksi apa dari pemegang saham? direksi, Bu. Kalau dari nomor Dari 1. direksi. Oke, nomor 1 dari direksi. Kalau nomor 1 dari direksi, yang nomor 2 berarti kan akuisisinya yang ditanyakan. Kalau akuisisinya atau pengambil alihan dari direksi, dia boleh akta bawah tangan nggak sih? Tadi kamu bilang harus akta notaris. Akta notaris dasar hukumnya pasal 128. Nah, sekarang yang transaksinya tuh akuisisi dari dari direksi itu 128 ayat 1 apa ayat 2, Yos? Oke, saya oper ke Oscar. Oscar, jawabannya apa, Oscar? Oscar, Oscar bisa jawab, bisa dengar suara saya? Oscar, 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 Oscar kemana ya? Pan, suara saya kedengeran, Pan? Kedengeran, Bu. Oscar, oke, Nindi. 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 Nindi juga nggak ada. Oke. Rana. Rana? Iya, Bu. Iya. Ran, jadi 128 ayat 1 apa ayat 2 dasar hukumnya, Ran? Nomor Ayat 2. 1, Bu, buat yang direksi. Iya, ayat 1. Kalau yang ayat 2 buat? Buat pemegang saham. Oke, benar. Makasih, Rana. Ya, Iya, Bu. jadi yang nomor 2, Richard, Yosua, itu 128 ayat 2. Richard bukan pasal 56 ya. Oke. Sekarang, Oscar udah masuk lagi belum? Oscar? Nindi? Oke. Ini kalau nggak saya absen, ini jadi catatan saya ya. Kalian entah
entah pergi atau gimana. Pan tolong catat, saya aja deh, saya catat namanya. Ntar saya umumin. Bukan berarti nggak pakai video kalian bisa kabur ya. Saya nggak tahu nih orang ini dua kemana nih ya. Cuma nyalain aja terus di ini. Nindi sama Oscar ya. Oke. Kita lanjut. Muhammad Alveno. Ada? Muhammad Alveno ada? Hadir, Bu. Hadir. Oke, baru mau saya catat namamu. Coba baca yang nomor 3. Enggak. Sebelum masuk itu, tadi Richard kan jawab, itu nomor 2 itu dasar hukumnya pasal 56. Which is salah. Udah dijawab pasal 128 tadi sama Yosua, terus disempurnakan jawabannya sama Rana. Sekarang saya tanya, Iya, Bu. Alveno, kalau pasal 56 tuh ayat 1 tuh dasar hukum untuk transaksi apa? Bentar, Bu. Saya buka UPT dulu ya, Bu. Pasal 56 itu untuk transaksi pemindah hak, Bu. Pemindahan hak direksi, dari direksi, Bu. Dari mana? Dari direksi untuk berpindah hak. Pasal 56. Salah. Coba kamu baca 56 ayat 1 bunyinya gimana? Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Coba, itu pemindahan apa namanya? Baca yang benar. Coba kamu resapi, jangan cuma dibaca, dipahami coba. Jadi itu Hak atas saham ya, Bu. Oke, hak atas saham berarti pemindahan dari siapa ke mana? Dari siapa Halo, ke Bu. siapa? Ya. Maaf, Bu, Oscar, saya kamu lagi di kemana? rumah sakit. Oh, kamu lagi di rumah sakit. Maaf, Bu. Iya. Oke. Nggak apa-apa nih si Alvino dulu. Alvino, terus coba kamu baca Iya, Bu. penjelasannya. Penjelasan 56 ayat 1-nya. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Tunggu ya, Bu. Yang dimaksud dengan akta, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan. Oke, kalau gitu saya Gimana? minta Denisa coba jelasin. Pasal 56 tuh buat apa sih? 56 ayat 1 tuh dasar hukum buat apa sih, Den? 56 ayat 1 buat jual beli Ya, jual beli apa, Den? Yang lengkap jawabnya. saham. Jual beli saham. Jadi kalau 56 ayat 1 jual beli saham itu kalau pengalihan aktanya harus gimana, Den? Kalau menurut 56 ayat 1 tuh. Menurut 56 ayat 1. Bentar, Bu. Harus ditawar aktanya, Bu. Iya, aktanya kan konteksnya 56 ayat 1 itu akta. Ya, boleh akta bawah tangan, boleh notaris. Iya, betul. Alveno, tadi kamu salah ya. Kamu perhatiin coba. Jadi kalau Iya, Bu. pasal 56 ayat 1 itu untuk jual beli saham, dasar hukum untuk jual beli saham itu aktanya boleh bawah tangan, boleh akta notaris. Tadi seperti yang dijelaskan Iya, Bu, Denisa. Kalau akuisisi saham harus akta notaris, itu apakah 128 ayat 1 atau 128 ayat 2, tergantung transaksinya ya. Oke, Iya, Bu. kalau gitu saya minta Kakak Andine Mahardika, coba kamu baca soal nomor 3. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Di, Ya, Bu. ada? Ya, kamu baca soal nomor 3 sekalian dijawab coba. Kapankah hak kepemilikan atas saham beralih dari penjual ke pembeli? Bukan, nomor 3. Itu nomor 4. Apabila setelah transaksi akuisisi atau pengambilan sebagaimana dimaksud butir 2 di atas telah selesai dan ternyata Tuan Johnny bermaksud untuk melepaskan sahamnya kepada Tuan William, maka jenis transaksi apa dilakukan dan dokumen hukum apa yang harus Anda siapkan untuk transaksi tersebut? Halo, suara kamu hilang nih. Ada kok, Bu. Ada. Iya, suaramu yang menghilang maksudku. Oh. Iya, apa? Tadi yang terakhir itu kok belum dibaca tadi soalnya? Bentar, Bu. Apa jenis transaksi yang dilakukan dan dokumen hukum apa yang harus Anda siapkan untuk transaksi tersebut? Terus?
Jelaskan Saya sih jawaban saudara disertai saya sih prosedur jawabannya dasar salah hukum. sih ini, Bu. Andi, Ya, dengerin Bu. dulu. Kamu Ya, Bu. kalau dikasih instruksi, ini juga catatan buat yang lainnya, dibaca sampai lengkap, jangan cuma sekilas-sekilas aja. Sama kayak Oh, kalau tadi kamu suara saya nggak kedengeran, Bu. enggak, yang jelaskan jawaban saudara disertai prosedur dan dasar hukumnya nggak kedengaran. Kamu baca nggak tadi? Ulang, Bu. Ya udah nggak Apabila usah, setelah Udah. Oh, Oke, itu tadi kedengaran. Oke, kenapa kamu bilang ya, Bu. jawabanmu salah? Sekarang transaksinya itu Iya, Bu. transaksi apa? Saya jawabnya kurang ini, Bu. Kurang apa? Kayaknya ya kalau yang benar sih, Bu, pengambil alihan saham melalui pemegang saham, Bu, transaksinya. Sekarang saya tanya, Tuan Joni mau ngelepasin sahamnya ke... Oke, jadi gini dulu deh. Tuan Satu-satu William, Bu. ya. Bentar. Di satu-satu dulu. Setelah transaksi akuisisi atau pengambil alihan sebagai dimaksud dalam butir 2, berarti PT Antara Travel masuk nih jadi pemegang saham ya. PT Antara Ya, Bu. Travel masuk jadi pemegang saham baru. Sebentar, saya ubah dulu. Tadi materi ajar saya ini. Oke. Saya share dulu. Nah, ini ya. Jadi, tadi kan transaksi yang pertama ini nih. PT Antara Travel masuk nih ya. Iya, Bu. 40M. Jadi sekarang pemegang saham yang baru sekarang ini nih, Kak. Ini. Iya, Bu. Nah, sekarang Tuan William, Tuan William punya 8,6% atau 6.000 saham. Iya, Bu. Tuan William mau beli sahamnya Tuan Joni. Tuan Joni Iya, Bu. sahamnya 6.000 saham. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Tuan William kan mau beli sahamnya Tuan Joni. Ya. Terus habis itu kalau udah selesai jual beli saham, Tuan William jadi punya berapa sahamnya? 19,2%, Bu. 18 miliar. Sekarang saya tanya, nih kamu dengar baik-baik ya. Tuan William itu beli punya Tuan Joni. Setelah jual beli, dia jadi punya saham berapa nih? Tuan William kan sekarang punya 6.000 saham nih. Dia beli sahamnya Tuan Joni 6.000. Terus dia jadi punya berapa setelah beli sahamnya Tuan Joni? Sahamnya 12.000 saham, Bu. Betul, 12.000 saham. Itu ada di situ kamu. Gimana? 12.000 saham. Oh iya. Oke, ya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Berarti dia kan dengan kata lain, dia beli 8,6 ya? Benar nggak? Iya, Bu. 8,6%. Sekarang saya tanya, itu transaksinya jual beli saham apa akuisisi kalau kayak gitu? Jual beli saham, Bu. Kenapa? Karena di bawah 50%. Oke, terus kenapa kamu tadi bilang jawabanmu salah? Saya waktu jawab, Bu, kurang merhatiin slide yang jual beli sahamnya, Bu. Jangan gitu dong. Kamu ngirim, Iya, kalau nggak salah, kamu ngirim tugasmu tadi malam sekitar jam 1 atau jam 12 malam, bukan? Iya, Bu. No, kan kamu masih punya waktu sampai pagi. Apa kamu ada kuliah pagi-paginya? Iya, Saya Bu. tahu kamu itu, soalnya pas saya lagi lihat handphone terus masuk emailmu. Hati-hati ya. Waktunya Iya, Bu. udah lebih teliti ya. Iya, Jangan Bu. cuma gara-gara kesalahan kecil gini terus kamu jadi nilainya jelek gitu loh, padahal bisa mengerti. Boleh gitu diulang ya. nggak, Bu? Tuh. Apanya? Enggak, udah nggak boleh diulang. Ntar saya lihat lagi. Oke, makasih Andi. Ya, Bu. Ya. Oke, hati-hati ya lain kali ya. Termasuk ujian tuh hati-hati. Ini catatan juga buat yang lain ya. Padahal maksudnya soalnya sebenarnya kalian paham, mudah. Cuma karena kalian terburu-buru, nggak teliti, jadinya kalian nggak dapet nilai maksimal. Itu sayang gitu loh. Padahal pasti kalau maksudnya saya berusaha buat soal dan ngasih soal ke kalian tuh semudah mungkin kalian pahami gitu. Cuma memang harus teliti bacanya gitu ya. Sarjana hukum itu harus teliti bacanya. Kalian kan akan baca kontrak, kalian akan baca anggaran dasar, kalian akan baca dokumen hukum. Kalau salah baca, nanti kalian bisa beda interpretasi, malah bikin jadi orang sengketa kan, konsekuensinya kan parah kesananya ya, gitu. Oke, sekarang saya minta Azumar udah ngerjain tugas kan ya? Coba mic-nya dibuka. Ya. Sekarang dokumennya apa aja tuh melengkapi jawabannya tadi kakak tuh yang nomor berapa? Sorry, kita udah di nomor 3 ya. Di nomor 3, kan kan jual beli saham. Sekarang saya tanya, dokumen hukumnya apa yang berbeda sama akuisisi? Oh, yang berbeda ya, Bu? Iya, yang berbedanya aja sama akuisisi. Bentar, Bu.
Kamu lihat coba ciri khas kalau akuisisi itu ada dokumen apa yang nggak ada di jual beli saham? Jual beli saham tuh lebih sederhana apa lebih ribet, Azumar? Lebih ribet, Bu ya. Jual beli saham tuh lebih ribet apa enggak daripada akuisisi prosedurnya? Lebih ribet, Bu. Marsha ada? Marsha Hanifa bisa dengar suara saya? Iya, Bisa, Bu. Marsha. Oke, sekarang coba bantu si Azumar nih. Jual beli sama akuisisi lebih prosedurnya lebih kompleks yang mana? Lebih rumit yang mana? Kompleks akuisisi, Bu. Akuisisi, oke. Azumar, Ya, udah ke ini nggak jawabannya? Jadi akuisisi sama jual beli itu bedanya di dokumen hukumnya yang mana sih? Yang paling kentara? Apa? Yang kamu ingat apa dari akuisisi itu harus ada prosedur apa coba? Ingat-ingat. Ada pengumuman hasilnya, Bu ya. Sama Iya, pengumuman pengumumannya di mana? di jual beli saham. Enggak, akuisisi itu harus ada pengumuman di mana? Di mana aja pengumumannya? Oh, ada di pengumuman ringkasan rancangan pengambil alihan. Iya, itu di mana? Pengumumannya itu ditaruhnya di mana? Apa dikirim? Apa di apa gitu? Oh, iya. Oke, sebentar, Azumar. Oke. Marsha, coba jawab, Marsha. Bedanya dokumentasi hukumnya untuk jual beli saham sama akuisisi apa aja? Bentar ya, Bu. Mm-mm. Kalau saya dokumen untuk Bedanya aja yang membedakan aja. Nomor 1 tuh bedanya penyampaian maksud secara tertulis kepada direksi itu tapi opsional. Terus Oke, Marsha. Oke, ntar dulu ya. Lisa deh yang jawab, Lisa. Lisa, ada Lisa? Nah. Iya, Bu. Ya, Liz, coba. Bedanya dokumen jual beli saham sama akuisisi apa? Bentar, Bu. Grace, siap-siap, Grace. Semuanya lihat PowerPoint-nya ya, lihat PowerPoint-nya, terus UPT-nya ada di sampingnya juga. Kalau akuisisi ada rancangan pengambil alihan, Pak. Ya, terus ada apa lagi, Liz? Oke, saya yang jawab aja ya untuk menyingkat, nggak apa-apa, Liz. Oke, jadi bedanya apa sih jual beli saham itu prosesnya lebih simpel, lebih ringkas. Ingat, di PowerPoint ada kan perbandingannya jual beli saham dan akuisisi, salah satunya adalah proses akuisisi itu lebih kompleks, sedangkan jual beli saham itu lebih simpel, ya, lebih simpel. Kalau di jual beli saham, yang satu nggak ada apa, nggak ada pengumuman koran. Ya, pengumuman koran yang isinya rancangan akuisisi atau ringkasan rancangan akuisisi kalau akuisisinya. Jadi kalau akuisisi dari direksi itu yang diumumkan rancangan akuisisinya. Kalau akuisisinya dari pemegang saham cukup ringkasannya aja. Itu ada pengumuman koran sebelum akuisisi. Terus ada apa lagi? Pengumuman ke tenaga kerja. Nggak ada tenaga kerja ke perusahaan yang diakuisisi, itu nggak ada di jual beli saham, nggak perlu pengumuman ke tenaga kerja. Kemudian ada apa lagi? Ada pengumuman koran pasca akuisisi. Jadi udah selesai nih, pemegang saham barunya udah masuk, kemudian dia ada pengumuman koran lagi pasca akuisisi ya. Itu yang membedakan jual beli saham dan
dokumen hukum yang berbeda antara jual beli saham dan akuisisi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nindi, bisa dengar suara saya, Nindi? Nindi? Iya, Bu. Maaf, putus-putus, Bu. Ya, oke. Kamu jawab pertanyaan nomor 4, coba. Sebentar, Bu. Saya lihat buka. Nomor 4. Langsung jawabannya ya, Bu? Ya, dijawab. Itu dulu, dibaca dulu pertanyaannya, coba. Baru dijawab. Belum, soalnya ketutup. Sebentar, Bu. Nomor 4. Kapankah hak kepemilikan atas saham beralih dari penjual kepada pembeli? Stop, udah jawab dulu. Kapan, Nin? Kalau saya jawabnya hak kepemilikan saham beralih pada saat tanggal penutupan, yaitu pada saat penandatanganan akta pengambil alihan dalam bentuk akta jual beli saham, Bu. Ada di pasal 128 ayat 2 UU PT. Dan pada saat pembayaran penuh dan atau pelunasan harga saham. Nin, pertanyaan saya, kalau transaksinya jual beli saham, dasar hukumnya pasal berapa? Itu kan kamu bilang untuk akuisisi dari pemegang saham. Kalau jual beli saham, dasar hukumnya pasal berapa tuh nomor 4? Tadi pertanyaannya yang tadi yang sama. Jual beli saham di serat yang di ini kan hak kepemilikan saham kapan hak kepemilikan saham beralih dari penjual ke pembeli? Tadi kamu jawab pada saat tanggal closing, pada saat penandatanganan akta jual beli sahamnya atau akta pengalihan sahamnya. Dasar hukumnya 128 ayat 2. Sekarang saya tanya, kalau itu kan untuk transaksi akuisisi, kalau untuk transaksi jual beli saham dasarnya pasal berapa? Pasal 56 ya, Bu. Ayat berapa? Sebentar, Bu, lagi buka UU PT dulu. Grace jawab nomor 5 nanti ya, Grace. Bisa ini. Uh, 56 ayat 1, Bu. Oke, betul. Oke. Makasih, Nindi. Sekarang coba Sri Ayu. Sri Ayu. Masih yang nomor 4, Sri Ayu. Sri Ayu ada? Sri Ayu? Ada, Bu. Ya. Kamu dari mana kok lama? Ini sinyalnya jelek, Bu. Jadi suka ke logout sendiri Zoom-nya. Oh gitu. Oke. Sekarang itu pertanyaan yang nomor 4 yang kedua tuh. Coba kamu baca terus kamu jawab langsung. Gampang kan itu. Kapankah hak pemegang saham secara efektif mulai berlaku? Iya, kapan? Pada saat direksi mencatatkan perubahan pemegang saham di dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, Bu. Oke, pasalnya pasal berapa? Pasal 50 ayat 3 dan 56 ayat 3 UPT. Oke. Oke, makasih. Sekarang Grace coba jawab nomor 5, Grace. Iya, Bu. Soalnya, dalam hal transaksi akuisisi atau pengambil alihan yang akan dilakukan oleh PT antara travel dilakukan dengan membeli seluruh saham yang dimiliki oleh tuan dana. Maka apa jenis transaksinya dan dokumen apa yang harus Anda siapkan untuk penyelesaian transaksi di atas? Uraikan jawaban saudara disertai prosedur dan dasar hukumnya. Jawaban saya, Bu, jenis transaksinya adalah akuisisi atau pengambil alihan melalui pemegang saham. Karena PT Antra Travel membeli saham yang dimiliki tuan dana melebihi 50%, yaitu 60%. Melalui pemegang saham karena PT Antra Travel itu membeli saham yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan dalam perseroan yang sudah ada. Oke, sip. Kalau nanti prosedur hukumnya nanti saya baca sendiri aja karena panjang intinya. Oke, Grace, makasih ya. Halo, Bu. Ya, udah cukup. Kamu udah cukup sampai situ aja. Prosedurnya nggak usah. Dasar hukumnya pasal berapa, Grace? Halo. Iya. Grace, bisa dengar suara saya? Iya, halo, Bu. Dasar hukumnya pasal berapa?
Halo Ibu. Ya, Grace. Irfan bisa dengar suara saya? Halo Bu. Bentar. Suaranya hilang-hilangan, Bu. Iya, ini bisa kedengeran nggak suara saya? Halo? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Grace bisa dengar suara saya? Grace? Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Bentar, ada yang nggak kedengeran lagi nggak suara saya? Coba raise hands aja kalian kalau nggak kedengeran suara saya. Bagus suara saya, bisa diterima. Grace, sudah dengar suara saya? Grace? Mana Grace? Log out. Oh, udah mute ya. Dia udah mute. Oke. Kita lanjut ya ke pelajaran kita CSPA. Oke. Kemarin, sebentar, screen-nya saya ubah dulu. Oke, kemarin kita sudah belajar di dalam perjanjian CSPA atau perjanjian jual beli saham bersyarat, klausulnya harus ada apa aja sih? Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Di slide kedua sama slide ketiga. Yang hal pokok yang harus ada di dalam perjanjian jual beli bersyarat yang mana sih ini? Yang nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Ini intinya yang harus ada di dalam perjanjian jual beli saham bersyarat. Jadi kalau di ujian kalian ada bilang 10 hal pokok yang harus ada di dalam perjanjian jual beli saham apa aja. Nah, yang nomor 5 sampai nomor 9 itu harus masuk. Sisanya itu tambahan. Para pihak itu juga harus masuk. Yang nomor 2 nih komparisi. Berarti ada penjual, ada pembeli, atau pengambil alih dan yang diambil alih itu juga harus ada ya. Itu. Kemudian kalau klausul soal jual beli saham yang dijual berarti ada jumlah sahamnya berapa yang diperjualbelikan. Kemudian harga sahamnya berapa. Kemudian pengalihan sahamnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke condition precedent atau prasyarat. Kemarin saya sudah sempat masuk kalau nggak salah ke sini ya, tapi baru awal aja, belum ngebedah satu-satu. Jadi condition precedent atau CP, dari CP itu dipakai ejaan bahasa Inggris biasanya dibilangnya CP. Jadi itu syarat. Syarat-syarat apa? Syarat-syarat untuk terjadinya jual beli. Jadi CSPA atau perjanjian jual beli saham bersyarat ini itu belum mengalihkan hak milik atas sahamnya seperti tadi jawaban Nindi. Jadi kalau CSPA atau perjanjian jual beli saham bersyarat itu belum, hak milik itu belum beralih. Tapi kalau syarat-syaratnya nanti terpenuhi, kemudian di tanggal close-nya, di tanggal penutupan, kemudian harga sahamnya dilunasi, kemudian ada tanda tangan akta jual beli saham atau akta pengambil alihan saham, itu ditanda tangani, maka hak miliknya itu kemudian beralih di situ ya, baru beralih hak miliknya. Nah, kemudian ada berapa jenis sih CP? Ada 3. Ada prasyarat bersama, berarti prasyaratnya baik dari penjual dan pembeli. Terus prasyarat dari pembeli, prasyarat dari penjual. Nah, prasyarat-prasyarat ini hanya bisa dikesampingkan atau bisa di-waive atau bisa jadi tidak berlaku lagi ya berarti oleh orang yang memberi syarat. Misalnya kalau syarat bersama berarti harus yang mengesampingkan tuh penjual dan pembeli secara bersama. Kalau kemudian prasyarat dari pembeli berarti yang bisa mencoret nih misalnya pembelinya mensyaratkan ABC, dia nggak mensyaratkan A lagi, berarti yang coret harus si pembelinya. Kalau prasyarat dari penjual berarti untuk menghilangkan salah satu syarat harus persetujuan dari penjual gitu ya. Jadi tergantung tergantung siapa yang memberikan prasyarat. Nah, untuk lebih aplikatif, saya udah bikin contoh dari soal tugas kalian nih. Nanti saya share juga ke kalian ya, di materi ajar. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan kan ya, Van? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Contoh klausul conditional precedent. Condition precedent.
Prasyarat. Misalnya pasal 6 prasyarat bersama, berarti prasyaratnya penjual sama pembeli. Oke, saya ini ngambil case-nya adalah jual beli saham antara Tuan William dan Tuan Joni ya, transaksinya ini. Tulis dulu transaksinya. Nah, ini contoh klausulnya. Jadi, prasyarat bersama nih, mutual condition precedent. Masing-masing penjual dan pembeli harus menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi prasyarat berikut ini pada saat tanggal closing atau penutupan. A. Bukti yang menunjukkan kewenangan setiap penandatangan yang menandatangani atas nama suatu pihak. Nah, jadi misalnya, ini dalam hal ini kan Tuan William pembeli, Tuan Joni penjual. Kalau misalnya bukan dia langsung nih nanti yang transaksi, atau bukan dia langsung yang nanti mau tanda tangan AJB, misalnya Tuan William kasih kuasa ke adiknya, atau kemudian kasih kuasa ke anaknya gitu untuk tanda tangan. Nah, dia berarti nanti harus nunjukin tuh ada surat kuasanya enggak gitu ya. Kalau misalnya dia ini konteksnya PT, ternyata bukan direksinya langsung yang, misalnya direksinya yang tanda tangan, berarti harus nunjukin dasar wewenangnya. Mana anggaran dasarnya? Kalau bukan direksinya, misalnya stafnya, misalnya kepala bagian investasi, kepala bagian keuangan, atau kemudian karyawan lainnya, berarti surat kuasanya mana dari direksi, bisa mewakili PT untuk tanda tangan untuk tanda tangan akta jual beli saham itu juga harus dilampirkan di situ ya. Jadi untuk ngecek nih orang yang tanda tangan tuh nanti tanda tangan AJB itu benar-benar berwenang nggak sih untuk mewakili gitu ya. Sama waktu kita kayak belajar komparisi GVA itu untuk ngecek ini orang yang tanda tangan benar-benar berwenang nggak itu ya prasyaratnya. Nah kemudian prasyarat pembeli untuk penjual. Berarti prasyaratnya sih di sini konteksnya Tuan William nih ngasih syarat ke Tuan Joni ya. Tuan William ngasih syarat ke Tuan Joni. Kecuali dikesampingkan oleh pembeli, penjual harus menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat berikut ini pada saat tanggal closing. Nah, persetujuan istri Tuan Joni atau perjanjian pernikahan antara Tuan Joni dan istrinya. Oke, jadi gini, kalau jual beli saham untuk prasyarat pembeli untuk penjual, berarti kan ada aset yang dijual nih oleh si penjual. Ada aset yang dijual oleh penjual. Nah, pembeli ini mau tahu kalau misalnya dia nggak punya perjanjian pranikah, kan hartanya jadi campur. Berarti untuk dia melakukan tindakan atas aset tersebut, kalau misalnya saham itu diperolehnya dia pada saat pernikahan, berarti harus persetujuan istrinya. Kita amannya persetujuan istrinya. Kalau dia nggak ada perjanjian pranikah, karena hartanya campur. Nah, kemudian kalau dia punya perjanjian pranikah, ada pemisahan harta, itu juga harus dilampirkan. Berarti Tuan Joni, kalau dia menjual aset, termasuk dia menjual sahamnya nih, dia nggak perlu lagi persetujuan istrinya, karena memang hartanya terpisah. Saham ini benar-benar hartanya dia aja, nggak nyampur sama harta istrinya, gitu. Nah, ini kalau si penjual, kalau pembelinya, kalau ini penjualnya dalam bentuk orang perorangan ya. Orang perorangan. Nah, kalau bentuknya kemudian dia PT, penjual, misalnya si yang mau beli itu PT, mau beli sahamnya, yang mau jual sahamnya itu PT. Anggaplah Tuan Joni, si penjual nih, yang jual bukan Tuan Joni deh. Yang jual misalnya si PT Antara Travel gitu ya, atau si PT Sumba yang jual. Nah, itu berarti dia sebelum jual sahamnya, kalau bentuknya PT, dia bukan spousal consent, bukan persetujuan istri atau persetujuan suami, karena kan dia badan hukum, berarti dia harus ada persetujuan RUPS di sini. Persetujuan RUPS ya. Kalau kalian lihat di PowerPoint kalian, itu saya ada nomorin tuh. Jadi, prasyarat dari pembeli, satu persetujuan Dewi Komisaris penjual dan disalah RUPS yang berisi persetujuan transaksi, yang kedua persetujuan istri atau suami. Nah, ini nomor 1 sama 2 tuh opsional, tergantung.
Tergantung apa? Tergantung penjualnya. Penjual sahamnya bentuknya PT, apa penjual sahamnya bentuknya orang. Kalau orang single nggak masalah, berarti tinggal lihat aja di KTP-nya dia single kan, belum menikah kan. Kalau dia sudah menikah harus ditanyain, dia ada perjanjian pranikah nggak? Kalau nggak ada perjanjian pranikah, dia berarti harus tanda tangan persetujuan istri atau persetujuan suami, tergantung yang jual saham siapa. Kalau yang jual saham suami berarti persetujuan istri. Kalau yang tanda tangan, kalau yang jual sahamnya istri berarti persetujuannya persetujuan suami, gitu ya. Oke. Lanjutnya, selanjutnya surat pernyataan dari penjual bahwa pernyataan dari jaminan penjual adalah benar dan tepat pada tanggal closing. Nah, ini pernyataan dan jaminan nanti kita akan belajar berikutnya. Ingat ya, saya ingatkan lagi, pernyataan dan jaminan ini itu bentuknya pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat jaminan dari si penjual kepada pembeli. Misalnya menjamin bahwa saham ini benar-benar hak miliknya si penjual, makanya penjual boleh jual. Kemudian bahwa saham ini tidak dibebankan oleh hak jaminan apapun, jadi bebas dari fidusia, bebas dari gadai, dan memang benar-benar dimiliki oleh dia, dan tidak ada sengketa atas saham tersebut. Jadi jaminan-jaminannya bentuk kalimat, bukan di sini konteksnya bukan jaminan umum hak tanggungan, gadai, fidusia, bukan seperti itu ya, gitu. Jadi surat pernyataan dari penjual bahwa pernyataan dan jaminan penjual adalah benar dan tepat pada tanggal closing. Yang C, sertifikat saham yang dijual. Ini bukti kepemilikan, salah satu bukti kepemilikan sahamnya nih. Jadi dicetak sertifikat saham. Jadi sertifikat saham ini bukan suatu kewajiban. Jadi ini sebenarnya opsional. Ini biasanya ada di ketentuannya di anggaran dasar bahwa bukti kepemilikan saham adalah sertifikat. Tapi sebenarnya selama tercatat di DPS, kemudian dia ada akta jual beli sahamnya, itu hak miliknya sebenarnya sudah beralih. Jadi sertifikat saham itu bukan syarat untuk peralihan hak milik ya. Jadi dia sebenarnya simbol aja bahwa buat pegangan bahwa dia tuh punya saham loh sebesar sekian gitu. Terus kemudian tertulis di sertifikat sahamnya ya. Kemudian yang D, surat pernyataan dari direksi perseroan target. Nah, bahwa tidak ada penolakan dari kreditor. Nah, ini dalam konteks akuisisi nih, akuisisi dari pemegang saham. Oh, berarti saya kurang pasti ya. Jadi ini berarti transaksinya bisa Tuan William, bisa transaksinya itu ini ya, dari PT Antara Travel nih. Ya, ingat, kalau CSPA itu transaksinya cuma 2. Jual beli saham, atau akuisisi dari pemegang saham. Ya. PS itu pemegang saham ya. Ini transaksinya tuh kalau CSPA cuma 2 ini aja transaksinya. Tuh, ya. Cuma 2 ini aja transaksinya. Nah, yang huruf D, bahwa tidak ada penolakan dari kreditor, itu konteksnya akuisisi. Jadi, pembeli kasih syarat nih ke penjual. Jadi, harus ada pernyataan dari direksinya PT Sumba nih, bahwa kreditor tuh nggak ada yang menolak nih transaksi akuisisi ini. Gitu. Ya. Kemudian pengumuman koran. Pengumuman korannya adalah pengumuman koran yang sebelum akuisisi ya. Karena nanti kalau yang sesudah akuisisi pengumuman korannya itu dilakukan setelah tanggal closing atau tanggal penutupan. Pemegang saham barunya yang mengakuisisi udah masuk jadi pemegang saham, itu baru nanti ada pengumuman lagi ya. Jadi pengumuman korannya pengumuman koran sebelum akuisisi. Pengumuman kepada karyawan. Nah, ini yang di pasal 127. Ini proses akuisisi. Kemudian penyelesaian setiap pemberitahuan, pendaftaran, atau perizinan yang wajib diselesaikan sebelum perubahan pengendalian. Nah, ini misalnya. Ada beberapa misalnya kayak dia punya perjanjian sama bank misalnya. Dan di perjanjian sama bank itu disebutkan bahwa sebelum kalau dia mau ada perubahan pemegang saham, dia harus melaporkan terlebih dahulu pada bank, atau dia harus disetujui dulu oleh bank. Nah, berarti itu harus memastikan si penjualnya itu dia diskusi sama direksi si PT Sumba ini harus bilang, ini mau ada perubahan pemegang saham,
ini harus lapor kasih pemberitahuan ke instansi mana aja nih, atau ke pihak-pihak mana aja nih yang kita punya kontrak, bahwa kalau ada perubahan pemegang saham nih kita harus ngasih tahu atau kita harus minta persetujuan dulu gitu. Nah, kemudian pada saat tanggal closing itu harus membuktikan tuh entah tanda terima, entah kemudian ada surat pernyataan dari yang menerima pemberitahuan bahwa dia sudah menerima pemberitahuan tersebut atau dia menyetujui transaksi tersebut di huruf G ya. Jadi huruf G ini bisa pihaknya tuh pemberitahuan ke instansi pemerintah atau ke instansi swasta, misalnya dia terikat tadi kewajiban kontraktual untuk ngasih tahu dulu sebelum dia ada perubahan pemegang saham, itu di huruf G. Jadi itu harus diserahkan juga pada saat tanggal closing ya, gitu. Nah, kemudian prasyarat menjual untuk pembeli. Nah, sekarang ini prasyarat membeli itu biasanya lebih banyak daripada prasyaratnya penjual. Kalau penjual, concern-nya itu gimana caranya saya dapat uangnya, dia sanggup bayar nih, si pembeli sanggup bayar, saya dapat uangnya full, tuh. Itu dan saya dapat untung, itu concern-nya penjual. Tapi kalau concern-nya penjual. Kalau concern-nya pembeli, bahwa saya nih bayar uang dengan duit mahal, saya harus dapat saham yang memang yang benar-benar bersih dari sengketa. Memang yang secara kedepannya ini akan memberikan profit atau dividen untuk saya. Kedepannya nih perusahaan ini prospeknya bagus. Makanya pasti dia syaratnya akan lebih banyak nih si pembeli. Karena dia akan jadi pengendali baru di perseroan ini. Sedangkan kalau si penjual kan out nih dari perusahaan ini, kepentingannya dia itu cuma si pembelinya itu bisa bayar uangnya. Kemudian dia nggak pailit, berarti dia bisa bayar, dananya ada gitu ya. Jadi makanya prasyarat untuk penjual, pembeli harus menyerahkan dokumen menjadi prasyarat berikut. Persetujuan istri, Tuan William atau perjanjian pranikah, kemudian surat pernyataan dari penjual bahwa pernyataan dan jaminan penjual adalah benar dan tepat. Oke, saya revisi. Jadi pernyataan mengenai bahwa dia nggak bangkrut, kemudian dia punya uang yang cukup untuk bayar harga sahamnya, itu nanti ada di pernyataan dan jaminan pembeli. Dia menyatakan bahwa dia memiliki uang, memiliki cukup dana untuk bayar harga sahamnya ya. Nah, kalau di sini prasyarat penjualnya untuk pembeli cukup persetujuan istri aja atau perjanjian pranikah antara Tuan William. Jadi bahwa si pembeli nih, pembeli ketika beli ini udah disetujui sama istrinya. Kalau dia emang nggak punya perjanjian pranikah, atau kalau dia perjanjian pranikah ya dia beli, dia nggak perlu persetujuan dari istrinya. Kalau dia PT, berarti sebelum dia mau beli saham nih dia udah disetujui sama RUPS-nya, ya. Kemudian yang B, surat pernyataan dari penjual bahwa pernyataan dan jaminan penjual adalah benar pada saat closing, kecuali yang berada di disclosure schedule. Disclosure tuh artinya keterbukaan. Jadi, nanti kan ada beberapa nih pernyataan dan jaminan nih dari penjual. Pernyataan dan jaminan sekali lagi saya tekankan, itu kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan ya. Pernyataan-pernyataan di mana penjual menjamin beberapa hal, kemudian pembeli juga menjamin beberapa hal. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan itu yang menjadi pegangan penjual dan pembeli. Karena kenapa? Salah satu kenapa kemudian ada klausul pernyataan dan jaminan, karena di Indonesia sistemnya belum terkomputerisasi dengan baik. Tidak semua orang bisa mengecek kevalidan data perseroan masing-masing. Makanya kemudian kita nggak bisa ngandelin cuma datanya Sisminbakum atau kemudian data yang kemudian kita terima dari instansi pemerintah, tapi kita juga untuk meyakinkan kita juga perlu pernyataan dari baik si penjual dan pembeli secara tertulis di dalam perjanjian itu. Kenapa? Jadi nanti kalau ada dia nggak memenuhi hal-hal di dalam perjanjian itu, kita bisa tentu melakukan prestasi tercover gitu, walaupun kemudian dia menyatakan misalnya salah satu pernyataan dan jaminannya penjual ada pemiliknya satu-satu yang sah dan berhak atas saham yang dijual. Dia pembuktiannya apa ya? Dia punya akta jual beli sahamnya, misalnya dari pemegang saham sebelumnya, atau dia pemegang saham sejak perusahaan itu didirikan, itu buktinya. Tapi kan bisa jadi
kita khawatir bisa jadi dalam tanda kutip dia bohong. Nah, untuk penegasan aja dinyatakan kembali di pernyataan jaminan. Nanti kalau kemudian dia tidak diketahui dia bohong setelah tanggal closing atau ini, kemudian kita bisa gugat atas dasar ini, gitu ya. Nah, ini surat pernyataan dari penjual dan bahwa pernyataan dari penjual adalah benar dan tepat pada tanggal closing kecuali yang berada di disclosure schedule. Jadi dia bisa bilang pernyataan dan jaminan misalnya A, B, C, D, E ini benar, tapi kecuali di keterbukaan. Misalnya dia gini, ini contohnya ya yang huruf B, penjual nih menjamin bahwa saham ini nih nggak disengketakan dimanapun, kecuali misalnya ternyata ada satu yang lagi jalan nih, misalnya di pengadilan. Ada satu jalan case-nya emang ini udah berlarut-larut, tapi sebenarnya bukan soal sahamnya, tapi terkait dengan direksi di perseroan itu, di PT Sumba. Atau kemudian ada proses administrasi lainnya di instansi apa gitu yang menyangkut saham ini gitu. Nah, itu bisa dimasukkan di disclosure schedule itu. Jadi dia bilang itu benar kecuali yang ini gitu. Dia bisa mengecualikan di sini disclosure ini ya. Nah, pernyataan dan jaminan ini kalian bisa baca di slide selanjutnya. Bentar. Nah, ini ya. Representation and warranties dikenal juga sebagai pernyataan dan jaminan. Representation and warranties, rep and warrant ini diberikan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Biasanya rep and warrant yang diberikan oleh penjual lebih banyak dibandingkan dengan rep and warrant pembeli. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Penjual, pernyataan dan jaminan penjual lebih banyak dibandingkan pernyataan dan jaminan pembeli. Karena pembeli concern-nya saham itu benar-benar bersih. Benar-benar nggak ada sengketa. Kalau pembeli concern-nya cuma satu, duitnya dibayar. Udah itu aja, dia dapat uang atas saham yang dia jual. Penjual itu concern-nya dia dapat uangnya atas penjualan sahamnya. Kalau pembeli concern-nya saham itu tidak ada sengketa, benar-benar miliknya penjual dan hal-hal lainnya. Yang intinya ketika dia masuk ke perusahaan itu clean. Saham itu clean, nggak ada sengketanya. Ya. Nah, oke, ini kita masuk ke penjual ya. Contohnya pernyataan dan jaminannya penjual. Nah, ini. Penjual menyatakan dan menjamin kepada pembeli bahwa sejak tanggal perjanjian ini dan sejak closing dan setiap saat di antaranya, berarti setiap saat di antaranya itu di antara tanda tangan perjanjian sampai tanda tangan closing. 1. Penjual adalah pemilik satu-satunya yang sah dan berhak atas saham yang dijual. Ini saham yang dijual, kenapa huruf besar semua? Karena asumsinya sudah didefinisikan. Saham yang dijualnya sahamnya berapa? Nah, pemilik satu-satunya. Ini jaminannya penjual nih, pemilik satu-satunya. Kemudian penjual berhak untuk menjual dan mengalihkan saham. Berhak untuk menjual dan mengalihkan. Nah, ini juga pernyataan dan jaminannya tuh, ya. Kemudian penjual menjamin bahwa saham yang dijual bebas dari segala dan setiap jaminan dan tidak ada pihak lain yang akan memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu atas saham yang dijual. Ya. Jadi dia menjamin bahwa bebas nih, dia nggak dijaminin apa-apa, sahamnya nggak digadein, nggak difidusiain. Terus kalau saham mau dijual, berarti kan ada right of first refusal. Dia juga ngejamin di sini bahwa nggak ada nih orang yang mau exercise right of first refusal-nya atau memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu atas saham yang dijual. Ini di poin ini. Nah, kemudian yang D, penjual memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk tanda tangan CSPA atau perjanjian ini. Dia menjelaskan bahwa dia berwenang nih untuk tanda tangan perjanjian ini. Kemudian dia menyatakan bahwa informasi terkait perseroan atau PT yang akan diambil alih itu benar dan akurat. Nah, ini benar dan akurat. Ya, benar dan akurat. Kemudian dia menyatakan juga tidak ada proses perdata, pidana, arbitrase, administratif atau proses lainnya yang sedang berjalan atau sepanjang pengetahuan para penjual, sepengetahuan penjual, diancamkan secara tertulis terhadap
sehubungan dengan atau dengan melibatkan penjual yang dapat secara wajar diduga membawa dampak material yang merugikan terhadap kemampuan menyelesaikan transaksi. Nah, nanti kalau prosesnya makanya ketika misalnya due diligence tuh biasanya itu akan dicek. Misalnya perusahaan ini PT Sumba domisilinya di Nusa Tenggara Barat. Nah, berarti nanti di semua pengadilan negeri di Nusa Tenggara Barat, enggak deh, saya cari yang gampang, misalnya di Jakarta deh ya, PT-nya di Jakarta. Kemudian dia didudil nih sahamnya mau dibeli. Nanti lawyernya akan minta, tolong dong saya dikasih kuasa, saya mau court search namanya. Court search. Jadi kalau itu bahasa Inggrisnya court pengadilan search cari. Jadi dia ngalamin proses court search. Jadi dicari nih, namanya si PT ini misalnya PT ABC, ini ada sengketa nggak dalam misalnya 3 sampai 5 tahun terakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, di Jakarta Utara. Itu dicek semua, termasuk ada pengajuan kepailitan nggak di Pengadilan Niaga. Terus nanti dicek di Petun juga, dia ada administratif nggak yang melibatkan si para penjual ini, si pemegang saham. Malah bahkan sampai ke PT-nya sama direksi PT-nya biasanya dicek sekalian tuh. Ada sengketa apa enggak yang sedang berjalan. Itu diceknya, kalau sampai terakhir kemarin sih diceknya secara manual. Walaupun memang udah terkomputerisasi, tapi tetap diceknya kita mengajuin permohonan, terus diproses mungkin seminggu 2 minggu, terus nanti pengadilan ngeluarin surat keterangan, misalnya dalam 2 atau 3 tahun terakhir tidak ada kasus yang melibatkan, tidak ada kasus pidana atau perdata yang melibatkan pihak-pihak sebagai berikut. Nah, arbitrase sama, ngecek juga ke Bani. Bani juga ngeluarin pernyataan bahwa kita ngajuin nama, misalnya nama-nama pemegang sahamnya, terus nama-nama direksinya, nama-nama PT-nya. Ada nggak nih dalam 3 sampai 5 tahun terakhir sengketa tentang yang melibatkan nama-nama ini? Nanti dia ngeluarin surat keterangan. Nah, hasil surat-surat keterangan itu hasilnya si pernyataan ini bahwa tidak ada proses perdata, pidana, arbitrase, atau administratif yang membawa dampak material yang merugikan terhadap kemampuan penjual untuk menyelesaikan transaksi. Jadi untuk nge-backup pernyataan ini, kita ngelakuin court search itu, baru masuk nih klausul yang F ini. Gitu. Baru berani ngomong nih yang F ini. Gitu. Pasti nanti si pembelinya akan minta proses itu gitu, untuk memastikan konsultan hukumnya pembeli atau legal advisor-nya atau lawyer-nya si pembeli pasti akan minta ini. Court search untuk nge-backup ini pernyataan ini. Gitu. Ya, dia nggak bisa, ya kita bisa aja dia menyatakan. Cuma kalau dia menyatakan aja kan ini pasang badan tuh nggak ada bukti. Kalau misalnya dia court search dulu kan memang ada bukti tertulis langsung dari institusinya, dari pengadilannya atau dari arbitrasinya bahwa memang tidak ada sengketa terkait dengan saham tersebut gitu ya. Nah, terus yang huruf G, tidak ada keputusan perintah atau ketetapan pengadilan, tribunal atau badan pengawas atau pemerintah yang belum diterbitkan atau pernyataan apapun kepada pengadilan yang mempengaruhi terhadap atau yang mempengaruhi para penjual sehubungan dengan transaksi. Ini sama konteksnya sebenarnya F sama G ya. Jadi dicek tuh di institusi yang terkait. Ada nggak ada sengketa nggak terkait ini gitu ya. Nah, yang 8 nih, contoh pernyataan dan jaminan pembeli. Pembeli menyatakan dan menjamin kepada penjual bahwa sejak tanggal perjanjian ini dan sejak closing dan setiap saat diantaranya, pembeli berhak mewakili dirinya sendiri. Ini kewenangan penandatanganan. Pembeli telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan secara internal. Kalau kemudian dia pembelinya orang sudah menikah, berarti persetujuan istri atau persetujuan suami atau perjanjian pranikahnya harus dilampirkan. Kalau dia PT berarti harus dilihat, dia harus ada approval siapa nih? Apakah cukup komisaris? Apakah harus RUPS nih untuk dia beli saham, untuk dia sah beli saham di PT ini gitu. Kemudian pembeli memiliki dana yang cukup untuk melunasi pembayaran atas harga saham yang dijual pada saat tanggal closing. Kemudian masing-masing penjual berada dalam keadaan solvent. Jadi dia bisa bayar ya, solvent, nggak insolvent. Dan tidak dalam keadaan pailit dan akan tetap demikian dan akan tetap menjalankan usahanya. Nah ini concernnya ini pembeli ya. Ini penjual. Ini siapa yang... ini ada yang ngebuka ininya ya?
Yoga Adam Pratama. Yoga mana Yoga? Ganggu deh. Ya. Ini maksudnya pembeli ya? Ini kenapa kebuka lagi? Kenapa Yoga? Terus saya lihat. Oke. Nah, ini pasal soal closing atau penutupan. Jadi pada tanggal penutupan itu apa aja sih yang terjadi? Kan tadi kemarin saya udah jelasin tuh. Tadi ini juga udah bilang. Jadi pada saat tanggal closing, satu yang paling penting adalah prasyaratnya itu terpenuhi semua. Jadi tadi tuh prasyarat penjual, prasyarat pembeli, prasyarat bersama itu terpenuhi semua. Itu yang pertama. Sudah terpenuhi prasyarat semua, harga sahamnya dibayar full, bayar penuh. Karena biasanya kalau perjanjian jual beli saham pada saat tanda tangan PPJB atau CSPE dia tanda tangan. Dia bayar nih misalnya 50%. Nanti dilunasinnya itu ketika semua syarat sudah dipenuhi pada saat closing. Dia 50% lagi. Nah itu, jadi pelunasan harga saham. Yang ketiga, pada saat closing itu adalah tanda tangan akta jual beli. Kalau misalnya dia transaksinya jual beli saham, berarti 56 ayat 1, dia tanda tangan akta jual beli saham, atau dia tanda tangan akta pengambil alihan saham. Kalau transaksinya adalah akuisisi dari pemegang saham atau pengambil alihan langsung dari pemegang saham. Nah, ini makanya yang A, perseroan, PT-nya ya nih, yang diakuisisi akan memberikan konfirmasi kepada seluruh pihak, baik penjual pembeli, bahwa dokumen berikut ini telah ada padanya. Asli sertifikat saham, surat pengunduran diri yang ditandatangani direksi komisaris, karena biasanya direksi komisaris itu kan ditunjuk oleh pemegang saham ya. Nah kemudian pemegang sahamnya kan dia digantikan nih oleh pemegang saham baru, pasti dia mau naruh orangnya dong di situ. Dia nggak mau dia nggak mau naruh orangnya yang lama. Makanya biasanya kalau transaksi jual beli saham ini juga diiringi dengan pengunduran diri direksi dan komisaris yang lama. Ya. Terus ini ada daftar pemegang saham asli. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngecek sebelum jual beli saham nih pemegang sahamnya yang terdaftar nih, yang punya hak itu di DPS siapa aja. Nah, ini bukti kewenangan yang seharusnya. Kayak tadi, surat kuasa kalau diwakili, terus kemudian akta pendirian atau akta pengangkatan direksi komisaris. Kemudian keputusan sirkuler, ini maksudnya adalah keputusan RUPS nih, soal perubahan pemegang saham ya. Keputusan sirkuler ini hubungannya sama pasal 91. Pasal 91 UPT yang bilang bahwa kalau dia nggak ngadain RUPS secara fisik, dia bisa pakai keputusan yang diedarkan, dan itu harus disetujui oleh 100% pemegang saham. Nah, kemudian dokumen lainnya. Kemudian, para pihak yang bersangkutan menandatangani di hadapan notaris yang ditunjuk akta pengalihan saham, dalam bentuk akta pengalihan saham. Ya. Oke. Nah, ini langsung notaris. Karena akuisisi ya. Kalau akuisisi langsung notaris. Kalau jual beli saham bisa notaris, bisa tidak notaris. Tapi biasanya notaris. Para pembeli menyediakan bukti pada penjual bahwa ia telah membayar dari harga pembelian saham yang wajib dibayarnya ke rekening bank atas nama penjual. Nah, ini. Nah, ini MT 103, ini cuma bentuk dokumen bank yang nunjukin bahwa dia udah transfer. Kemudian, perseroan wajib mendaftarkan pembeli sebagai pemilik dalam daftar pemegang saham perseroan. Ini. Ya. Kemudian perseroan menerbitkan sertifikat saham yang baru kepada pembeli. Ingat ya, kalau sertifikat saham itu biasanya diaturnya di anggaran dasar. Di UPT, selama dia udah tanda tangan hak jual beli, tercatat di DPS, hak milik sudah beralih. Jadi sertifikat saham itu cuma buat sebenarnya tanda-tandaan aja, punya secara fisik, punya saham gitu. Atau kayak proses seremonial aja bahwa dia punya dokumen secara fisik, dia punya saham. Gitu. Tapi sebenarnya selama dia pegang AJB, terus kemudian dia udah daftar di DPS, sudah tercatat kemudian di data perseroan di Kementerian Hukum dan HAM, itu sebenarnya udah aman, sudah tercatat sebagai pemegang saham.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah 3 menit lagi. Jadi kemarin tugas Tekno 6 nanti saya rekap ya. Siapa aja yang udah saya terima. Nanti kalau belum saya terima nanti saya hubungi kalian. Kalau misalnya nanti saya tanya apakah kalian memang sudah kirim tapi emang nggak terima sama saya apa enggak, itu satu. Yang kedua, nanti kita masuk lagi berarti bulan Juni ya. Bulan Juni, nah ini kita tunggu keputusan kampus. Apakah nanti kita akan bertemu di kelas offline atau kita masih lanjut online. Nah, materi terakhir adalah perjanjian kredit sindikasi. Nanti saya upload di GCR materinya. Nah, perjanjian kredit sindikasi itu lebih banyak hafalan. Lebih banyak hafalan dibandingkan dia nggak ada undang-undang khusus kayak UU PT gitu atau undang-undang 25 gitu. Jadi itu lebih ke pemahaman kalian, kemudian sama hafalan aja beberapa istilah-istilah yang akrab di situ gitu. Harusnya sih itu akan lebih simpel kalau kalian nanti setelah kita Lebaran nih masuk. Irfan boleh sekarang langsung screenshot ya untuk Siap, absen. siap. Jadi nanti kita jadi pertemuan setelah ini, insya Allah kalau kalian masuk semua harusnya sih 1 pertemuan itu bisa selesai, atau mungkin nanti dicicil ke 2 pertemuan gitu, itu bisa. Harusnya bisa lebih cepat sih, karena itu pemahaman kalian di konsep dasar aja. Kalau konsep dasar udah paham, sebenarnya tinggal baca aja. Nah, tadi kenapa saya ngajarin ke kalian soal representation and warranties, closing sama condition precedent, karena biasanya pasal-pasal itu yang akan keluar di perintah-perintah, buatlah klausul. Biasanya 2 klausul sih, representation and warranties atau condition precedent yang keluar. Biasanya 2 itu. Terus soal yang tadi saya kasih ke tugas kalian itu adalah UAS. Itu UAS tahun ajaran 2018-2019. Tapi saya lupa apakah semester genap apa semester ganjil. Kira-kira tuh soal UAS kalian tuh modelnya seperti itu gitu. Cuma tadi dengan pertanyaan yang lebih saya sederhanakan aja. Mengingat saya baru kemarin ngasih tugasnya ke kalian dan harus dikumpul hari ini. Jadi saya buat nggak terlalu sulit buat kalian dan lebih simpel. Itu. Terus yang kedua, nanti kalau perjanjian kredit sindikasi, itu nanti pasal-pasalnya paling nanti kalian kenal ada yang namanya affirmative covenant, ada negative covenant, atau hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, terus syarat-syarat drawdown atau penarikan pinjaman, itu, terus konsep-konsep jenis-jenis debiturnya, jenis krediturnya, karena itu nanti dia minjem lebih dari 1 bank. Itu aja sih sebenarnya. Nanti Lebaran kalian nggak usah ada tugas, nggak apa-apa. Nanti kita langsung lanjut aja ke perjanjian kredit sindikasi ya. Nanti mungkin saya kasih soal yang full, yang buat kita latihan dan kita diskusi bareng-bareng. Itu aja dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat, sehat-sehat semua sekalian. Kemudian selamat menikmati Lebaran ya. Jadi kita udah mau Lebaran minggu depan. Jadi ya semoga nanti kita bisa ketemu lagi secara offline, kalaupun tidak ketemu nanti secara offline ya mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita ketemu ya. Jadi kita baru ketemu kayaknya 2 atau 3 pertemuan, 3 pertemuan di awal kuliah, cuma mungkin beberapa juga ada yang belum pernah ketemu saya. Jadi sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa japri saya, nanti pengumuman lebih lanjut kalian pantau aja di WhatsApp ya, WhatsApp grup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Lagi Lebaran.